Halo teman-teman pejuang P3K 2024. Pada kesempatan ini kita akan latihan soal bersama-sama dengan materi sosiokultural untuk P3K guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Submateri yang kita pelajari adalah kepekaan terhadap keberagaman. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa kisi-kisi yang ada perlu kita bongkar adalah kisi-kisi yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024. Dalam hal ini bahwa materi sosiokultural ada 4 kisi-kisi yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman. Kedua, kemampuan berhubungan sosial. Ketiga, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Yang keempat, empati. Hari ini kita akan membedah soal dengan kisi-kisi pertama, yaitu kepekaan terhadap keberagaman. Langsung nomor 1 teman-teman. Di tempat kerja saya menyadari bahwa rekan-rekan berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Salah satu rekan sering mengalami kesulitan menyesuaikan diri karena bahasa yang digunakan dalam diskusi seringkali tidak dipahami olehnya. Apa langkah terbaik yang saya ambil untuk membantu situasi ini? A. Memberitahu rekan tersebut agar lebih berusaha memahami bahasa yang digunakan di lingkungan kerja. B. Menyampaikan kepada atasan agar diskusi hanya menggunakan bahasa resmi yang disepakati. C. Mengajak rekan-rekan lain untuk bersama-sama membantu rekan tersebut memahami diskusi dengan lebih baik. D. Menghindari bekerja sama dengan rekan tersebut untuk menghindari keterlambatan pekerjaan. Boleh teman-teman dijawab? Karena ini sosiokultural, maka setiap jawaban memiliki poin tertinggi 4, kemudian ada 3, 2, dan 1. Jadi semuanya mendapatkan poin. Kita lihat apa jawaban terbaiknya. Jawaban terbaik ada di C, yaitu mengajak rekan-rekan lain untuk bersama-sama membantu rekan tersebut memahami diskusi dengan lebih baik. Apa alasannya? Kita lihat di pembahasan. Pilihan C adalah langkah yang menunjukkan kepekaan terhadap keberagaman. Peka terhadap perbedaan, terhadap keberagaman. Dan upaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Apa sih inklusif itu? Inklusif artinya membuka diri. Inklusif artinya merangkul, menghormati, menghargai setiap perbedaan yang ada. Itulah inklusi. Nah, ini juga mendorong kolaborasi tim yang lebih baik. Nah, jawaban C ini adalah upaya kolaborasi tim. Kita lihat kalimatnya, mengajak rekan-rekan lain untuk bersama-sama. Ada upaya mengajak teman-teman, berarti upaya melibatkan atau berkolaborasi dengan yang lain memecahkan masalah ini, gitu ya. Nah, poin 3 ada di B, menyampaikan kepada atasan agar diskusi hanya menggunakan bahasa resmi yang disepakati. Ini akan memudahkan sebetulnya, tetapi dengan mengajak dan melibatkan teman-teman kita, maka akan lebih membantu teman kita yang kesulitan tadi. Kemudian poin 2 ada di A, memberitahu rekan kerja tersebut agar lebih berusaha memahami bahasa yang digunakan di lingkungan kerja. Ngasih tahu, ngasih paham mungkin ya, atau ngasih motivasi untuk lebih berusaha lagi memahami bahasa. Nah, poin D-nya adalah satu poin, menghindari bekerja sama. Nah, ini terkesan meninggalkan teman-teman ya, padahal teman kita mengalami kesulitan dalam memahami diskusi. Jadi jawaban terbaiknya ada di C. Nomor 2, saya mendapatkan tugas untuk memimpin kelompok kerja yang terdiri dari anggota dengan berbagai agama. Saya menyadari beberapa anggota membutuhkan waktu untuk menjalankan ibadah. Bagaimana saya menyikapi situasi ini? A. Memberikan waktu ibadah hanya jika tidak mengganggu jadwal kerja. B. Mengatur jadwal kerja dengan fleksibilitas agar semua anggota dapat menjalankan ibadahnya. C. Menyampaikan bahwa tugas lebih penting daripada ibadah. D. Mengusulkan agar anggota yang tidak membutuhkan waktu ibadah mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Mana nih jawaban yang paling tepat menurut teman-teman? Baik, kita lihat jawabannya. Jawaban terbaik ada di B, 4 poin, yaitu mengatur jadwal kerja dengan fleksibilitas, fleksibel, luas artinya teman-teman, agar semua anggota dapat menjalankan ibadahnya. Nah, apa alasannya? Kita lihat di pembahasan. Pilihan B adalah langkah yang paling bijaksana karena menunjukkan empati dan penghargaan terhadap keberagaman agama tanpa mengesampingkan tanggung jawab pekerjaan. Jadi imbang nih teman-teman, penghargaan terhadap keberagaman agama, di sisi lain tetap bertanggung jawab pada pekerjaan. Jawaban B.
3 poin ada di A, memberikan waktu ibadah hanya jika tidak mengganggu jadwal pekerjaan. Nah, berarti dikotomi nih antara kepentingan ibadah dengan kepentingan kerja. Padahal idealnya keduanya bisa tetap berjalan satu sama lain. 2 poin ada di D, mengusulkan agar anggota yang tidak membutuhkan waktu ibadah mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ini terkesan diskriminatif, kurang adil gitu ya dalam pembagian kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab kerja. Yang C, 1 poin, menyampaikan bahwa tugas lebih penting daripada ibadah. Ini bukan bentuk keseimbangan, padahal menghargai keberagaman salah satunya dengan memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Ya, lanjut nomor 3 teman-teman. Dalam rapat saya memperhatikan bahwa seorang anggota tim dari daerah tertentu tidak pernah berbicara atau memberikan ide. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk memastikan keterlibatannya? A, meminta anggota tersebut berbicara langsung dalam rapat berikutnya. B, mengadakan diskusi informal di luar rapat untuk mendengar pendapatnya. C, mengabaikan karena mungkin ia merasa tidak nyaman untuk berbicara. D, memberikan penugasan khusus agar ia merasa lebih percaya diri dalam tim. Masalahnya adalah apa teman-teman? Ada anggota tim dari daerah tertentu yang nggak mau terlibat nih ketika ada rapat ya, nggak mau berbicara gitu, nggak mau memberikan ide. Nah, bagaimana supaya kita bisa memastikan keterlibatannya? Nah, apa jawabannya teman-teman? Ya, kita lihat di kunci jawaban terbaik ada di B dengan 4 poin, mengadakan diskusi informal di luar rapat untuk mendengar pendapatnya. Nah, kita bisa mengadakan diskusi informal yang tidak formal ya, bukan diskusi resmi. Pilihan B ini adalah langkah yang paling efektif untuk mendorong partisipasi dalam lingkungan yang lebih nyaman dan mendukung. Barangkali forum rapat itu terlalu tegang, terlalu menakutkan sehingga dia khawatir ketika harus berbicara. Maka buatlah suasana lebih nyaman, suasana yang lebih mendukung, salah satunya melalui diskusi informal teman-teman. Ini bisa merangsang teman kita yang dari daerah lain tadi untuk terlibat dalam pembicaraan. Poin D, memberikan penugasan khusus agar ia merasa lebih percaya diri dalam tim. Ini bisa merangsang, tetapi penugasan ini tidak langsung memecahkan masalah ketidakterlibatan dalam diskusi, ya, dalam rapat tadi. Kemudian poin 2 ada di A, meminta anggota tersebut berbicara langsung dalam rapat berikutnya. Ini permintaan langsung ya, tetapi mungkin atau barangkali belum terjadi kenyamanan sehingga tidak mau terlibat dalam rapat, sehingga tidak mau berbicara dalam rapat, gitu ya. Yang C, mengabaikannya karena mungkin ia merasa tidak nyaman untuk berbicara. Teman-teman, ketika ada masalah, opsi mengabaikan, opsi meninggalkan, kalau perlu kita singkirkan saja karena tidak mungkin kita menghindari masalah. Masalah itu ada untuk dipecahkan, gitu teman-teman ya. Jadi jawaban terbaik ada di B. Next question nomor 4, teman-teman. Saya bekerja di lingkungan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang dari etnis tertentu. Suatu hari saya mendengar komentar stereotip tentang etnis lain dari salah satu rekan. Apa langkah yang paling tepat yang saya ambil? A, tidak menanggapi komentar tersebut karena itu hanya gurauan semata dan merupakan hal biasa. B, memberikan teguran langsung kepada rekan tersebut di depan orang lain agar tidak perlu melakukan prasangka. C, membicarakan dengan rekan tersebut secara pribadi untuk memberikan pemahaman tentang sensitivitas keberagaman. D, melaporkan komentar tersebut kepada atasan agar diberi peringatan. Yuk teman-teman, boleh dijawab. Oke, sudah punya jawaban. Teman-teman, stereotip itu artinya prasangka ya, dugaan-dugaan yang mungkin belum benar keadaannya, belum benar tuduhannya, belum benar prasangkanya, tapi sering dilontarkan. Nah, untuk pertanyaan ini, jawaban terbaiknya ada di C, yaitu membicarakan dengan rekan tersebut. Nah, satu orang yang tadi stereotip memiliki prasangka gitu ya, kita ajak bicara secara pribadi, personal gitu ya, tatap muka, untuk memberikan pemahaman tentang sensitivitas keberagaman. Kasih tahu bahwa untuk urusan agama, untuk urusan etnis suku, untuk urusan ras, untuk urusan budaya, itu hal yang sensitif. Sehingga jangan sampai ada bahasa-bahasa, ada diskusi-diskusi, ada pendapat-pendapat yang merujuk kepada stereotip atau prasangka yang buruk. Gitu. Jadi pendekatannya personal teman-teman ya.
Nah, apa alasannya? Pilihan C adalah langkah terbaik karena memberikan edukasi langsung, kasih itu pemahaman, kasih paham teman-teman dengan cara yang lebih sopan dan persuasif. Persuasif itu ajakan, tanpa mempermalukannya, gitu ya. Karena kan ngomongnya berdua. Nah, jawaban D melaporkan komentar tersebut kepada atasan agar diberi peringatan. Ini juga masih 3 poin ternyata ya. Nah, yang 2 poin ada di B, memberikan teguran langsung kepada rekan tersebut di depan orang lain. Nah, ini minusnya. Ketika memberikan nasihat, sebaiknya tidak di depan orang lain, tidak di tempat umum. Ya. Jawaban 1 ada di A, tidak menanggapi komentar tersebut karena itu hanya gurauan semata. Ini bentuk pengabaian teman-teman ya. Sekali lagi, pengabaian, menghindari, meninggalkan suatu masalah, ini bukan jawaban yang baik. Ya, ini tidak berupaya memecahkan masalah gitu. Ini tidak berupaya mencari solusi. Maka tinggalkan saja jawaban-jawaban yang tipenya seperti A ini. Soal nomor 5, dalam proyek bersama saya melihat ada kesenjangan pendapat antara anggota yang berasal dari daerah berbeda. Anggota dari daerah mayoritas mendominasi keputusan, sementara anggota dari daerah minoritas merasa terabaikan. Saya ulang, anggota dari daerah mayoritas mendominasi keputusan, sementara anggota dari daerah minoritas merasa terabaikan. Apa yang seharusnya saya lakukan? A. Membiarkan keputusan mayoritas berlaku karena itu lebih praktis. B. Meminta anggota dari daerah minoritas menerima keputusan mayoritas demi kelancaran proyek. C. Mengadakan diskusi ulang untuk memastikan semua pendapat didengar dan dipertimbangkan. D. Menunda proyek sampai semua anggota setuju dengan satu keputusan. Nah, silakan teman-teman dipikirkan jawabannya. Kondisinya yang mayoritas ini mendominasi keputusan, yang minoritas merasa terabaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Jawaban terbaiknya ada di C, yaitu mengadakan diskusi ulang untuk memastikan semua pendapat didengar dan dipertimbangkan. Sekali lagi, ini upaya menghargai keberagaman ya. Tadi kisi-kisinya adalah kepekaan terhadap keberagaman. Kita sadar kita berbeda, kita sadar kita beragam, maka kita harus bersikap inklusif. Tidak perlu ada istilah mayoritas minoritas. Inklusif artinya merangkul, menghargai, menghormati setiap perbedaan yang ada. Nah, diskusi ulang ini tujuannya untuk memastikan biar semua pendapat tadi didengar dan dipertimbangkan baik-baik gitu ya. Alasannya apa? Kita lihat pembahasan. Pilihan C adalah langkah yang menunjukkan kepemimpinan inklusif dan menghargai keberagaman pendapat sehingga tercipta keputusan yang adil dan didukung oleh semua pihak. Baru kemudian poin 3-nya di D, menunda proyek sampai semua anggota setuju dengan satu keputusan. Sulit teman-teman ya setuju, karena kan tadi yang mayoritas mendominasi keputusan, ya minoritas merasa terabaikan, maka sulit sekali mencapai satu keputusan. Gitu ya. Poin 2 ada di B, meminta anggota dari daerah minoritas menerima keputusan mayoritas demi kelancaran proyek. Ini semacam, gimana ya, pemaksaan kali ya teman-teman. Kurang tepat lah kayaknya. Yang A, membiarkan keputusan mayoritas berlaku karena itu lebih praktis. Nah, ini bentuk pembiaran. Pembiaran tidak perlu, tidak boleh dilakukan ketika suatu masalah sedang terjadi. Teman-teman, mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Maka pastikan setiap langkah kecil kita menuju proses mencapai tujuan kita. Selamat berjuang. Info bimbel P3K dapat dihubungi melalui 0857 820 40 833. Dibimbing langsung oleh P3K. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjuang.